Ya, kalau kita lihat dari kasus ini kan ternyata kasus ini tidak berdiri sendiri lagi. Nah, berarti di situ saya membaca ada permainan kekuatan politik lokal memfasilitasi untuk menggoyang Sidikiyah. Ya, kalau kita lihat dari kasus ini kan ternyata kasus ini tidak berdiri sendiri. Contohnya begini, ketika sidang itu tiba-tiba ada demo. Oke, demo bagi kita biasa. Saya biasa berdemo dan biasa menghadapi demo. Tapi yang lucu adalah mereka demo ini difasilitasi dengan mobil plat merah. Difasilitasi? Iya, mobil mewah. Saya yakin apa Pak? Kita ya, karena masa pendemo itu difasilitasi. Kan naik turunnya naik mobil itu. Ya, tampaknya supirnya kurang mahir. Jadi parkirnya di sini, demonya di sini. Jadi mereka turun, demo di sini, nanti pulangnya naik ke situ. Orang kan lihat. Kurang canggih, mestinya dropnya agak jauh dikit, jalan kaki dikit, baru demo. Nanti dijemputnya di mana kan gitu. Jadi difasilitasi itu fakta ya Pak? Gitu? Fakta, dan akhirnya kan diakui juga. Tapi bahasanya bahwa itu mengantar ininya orang-orang LPSK, saksi yang dalam perlindungan LPSK. LPSK sudah ada anggarannya di APBN, masa pakai anggaran APBD lagi? Nah, berarti di situ saya membaca ada permainan kekuatan politik lokal memfasilitasi untuk menggoyang Sidikiyah dan usul Mas Beki. Ini ada, diakui atau tidak, bacaannya sudah begitu. Tinggal yang bisa terbaca. Ya publik udah lihat sendiri lah ya. Orang faktanya sudah ada kok. Kemudian yang kedua, kemudian kita melihat dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian DPA, tiba-tiba mengirim surat meminta untuk menjadi pemantau sidang yang sifatnya tertutup kepada Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim. Waktu sidang itu Ketua Majelis menyampaikan udah mencari jalan tengah. Kami setuju 2 saja untuk dari kementerian hadir. Saya bingung. Loh, katanya sidang tertutup. Kok ada yang mau datang memantau? Tertutup ya tertutup. Ya, akhirnya kita memberikan adu argumentasi dalam sidang. Saya sampaikan kalau memang sudah tertutup, yang mulia kita jaga tertutup. Marwah kehormatan pengadilan ini harus kita jaga bersama. Ini ranahnya yudikatif. Kementerian itu eksekutif. Kementerian itu bermasalah, korupsi dan sebagainya, diadilinya itu di yudikatif. Ngapain yudikatif takut dengan surat dari kementerian? Jadi kami tolak. Saya bilang, kami menolak tutup-tutup. Tetapi kalau memang mau terbuka, ayo terbuka sekalian. Wartawan kasih masuk, semua masuk, kita tonton terbuka. Akhirnya dipilih, kemudian ditolak. Artinya saya membaca ada upaya masuk terus. Kompolnas datang, ngapain Kompolnas datang? Proyek apa ini? Kompolnas datang ke pengadilan. Dia kan biasanya jagain polisi. Kemudian LPSK yang overdosis menurut saya. Overdosisnya sebenarnya? Overdosis begini. Semua saksi-saksi yang dianggap kepentingan pihak sana itu difasilitasi oleh LPSK, dikasih seragam, kasih macam-macam. Padahal saksinya itu kategorinya testimonium di audit itu. Saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa itu. Itu saksi-saksi ini berkumpul orang-orang sakit hati yang menyerang Mas Beki dan Sidikiyah. Itu sudah subjektif loh Pak. Kalau ya fakta sidang. Oh begitu. Fakta sidang. Mereka ini rata-rata diberhentikan atau dikeluarkan dari Sidikiyah. Setelah itu dia baru melakukan perlawanan, kan sakit hati. Dan di sidang sendiri saya tanya, ada melihat peristiwa? Tidak. Ada yang masih tinggal di Pati. Pati ke Jombang jauh untuk dia menjadi saksi. Ada dari Kudus. Jadi dari jauh-jauh. Bagaimana dia mau menjadi saksi peristiwa itu? Ternyata dia mendengar cerita. Jadi kalau mendengar cerita, dari cerita ini kemudian diceritakan di sidang pengadilan, orang ini menjadi saksi. Ini namanya saksi gosip. Saksi yang berbicara karena terima gosip. Yang mendengar informasi itu
tidak boleh jadi saksi. Oh, begitu. Memang aturannya testimonium di audit tuh. Saksi itu harus yang melihat ini dan menyaksikan secara langsung ya peristiwa itu. Nah kalau dia tidak mendengar juga tidak, melihat juga tidak, mengalami juga tidak, dan tinggal di kota yang lain waktu peristiwa, kok yang begitu jadi saksi dan diseragamkan LPSK. Lah kita kan uang negara dipakai model begini gimana? Dan lebih parah lagi, staf ahlinya LPSK tampil menjadi pembicara untuk membangun peradilan opini terhadap kasus ini. Nah ini kan hal yang nggak pas kan. Nah ini contoh aja. Ini contoh saja yang harus kita cermati agar kita bisa tahu bahwa tidak mudah untuk melakukan penegakan hukum seperti ini di tengah kepungan berbagai elemen yang mencoba bagian daripada peradilan opini sendiri. Apalagi kita lihat saja ketika kasus terjadi, izin sidikiah tiba-tiba mau ditutup, ya kan? Izinnya ditutup, apa hubungannya? Memangnya sekarang kayak kasus kepolisian, Sambo ini kepolisiannya ditutup? Kan tidak. Nah ini kan untuk kemudian Kementerian Menko PMK kemudian membatalkan itu kan. Nah, dengan cara begitu hanya kita diuntungkan.